1 tahun sudah aku bekerja di kota metropolitan. Sudah banyak yang aku alami selama kerja di Jakarta, dari hal kecil maupun hal yang besar, mengalami dipecat juga pernah aku rasakan, dapat fitnah dari rekan di tempat kerja juga pernah aku alami. Pokoknya masih banyak lagi dan tak mungkin aku ceritakan satu persatu. Namun aku tetap berusaha dan optimis untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik selama merantau di sana. Pindah-pindah kerja sudah biasa aku lakukan, karena aku sendiri ingin mendapatkan tempat kerja yang membuatku nyaman dan betah. Dari sekian banyaknya cobaan yang sudah aku hadapi, tidak pernah membuatku menyerah begitu saja, karena aku sudah punya semboyan sendiri, pantang pulang sebelum dapat banyak uang. Apapun yang terjadi padaku, semua itu hanyalah ujian bagiku. Tuhan tidak pernah memberi cobaan di atas batas kemampuan manusia. Intinya apapun cobaan itu ikhlas saja dan harus bisa menghadapinya. Di Jakarta aku hanya seorang diri, tidak ada teman kerabat maupun saudara. Dulu waktu berangkat, emang sempat numpang beberapa hari di rumah teman. Tapi setelah terkena PHK, ia balik kampung, sementara aku terus berpindah-pindah kos, sampai terakhir yang aku tempati sekarang ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, perkenalkan dulu, namaku Waris Aditama umur 26 tahun wajah pas-pasan kulit sawo matang cenderung gelap, tinggi 170 cm. Aku anak pertama, terlahir dari keluarga sederhana. Bapak ibuku hanyalah petani biasa yang sehari-harinya berkecimpung di ladang. Namun keluarga kami sangat bahagia. Sedangkan adikku perempuan masih sekolah SMA dan yang terakhir masih SMP. Singkat cerita, pagi itu aku mencoba untuk mencari pekerjaan lagi siapa tahu hari itu hari keberuntunganku. Ketika lagi lelah berjalan, aku sempat istirahat sejenak, dan disitulah aku mendapati seorang ibu yang belum begitu tua sedang mengalami musibah. Ia terserempet sepeda motor hingga terjatuh, hingga kaki dan sikunya mengalami lecet-lecet. Meski tidak begitu parah, aku langsung menolongnya. Aku segera samperin ibu itu dan memberi pertolongan pertama. Derlalah di sekitar tempat kejadian itu tidak ada orang sama sekali, hanya ada aku yang di sana. Maaf, ibu tidak apa-apakan. Gak punya adab sama sekali orang itu, udah nirempet tidak mau bertanggung jawab main kabur aja, kataku. Oh makasih mas ibu tidak apa-apa kok cuma lecet dikit aja, jawabnya singkat. Sebelum aku lanjut bercerita aku kasih gambaran dulu tentang ibu itu. Orangnya lumayan cantik belum cukup tua, sekitar 40 tahunan. Bisa dibilang masih tante-tante. Rambutnya agak ngombak dan disemir sedikit merah samar tidak merah banget. Bodinya juga masih oke, pokoknya mahuk banget gitu deh. Aku lanjut lagi ya ceritanya, setelah bercakap-cakap aku ajak ibu itu untuk menepi di sebuah warung kopi yang ada di pinggir jalan. Aku membelikan ia teh hangat untuk mengembalikan suasana yang tadinya tidak tenang. Aku yakin ibu itu pasti kaget dengan kejadian tersebut. Kami pun ngobrol-ngobrol lagi di warung itu sembari menunggu ibu itu tenang kembali keadaannya. Maaf ibu mau nanya lagi, ibu tadi dari mana mau kemana? Tanyaku ramah. Ibu tadi rencana mau ke rumah teman yang ada di dekat perempatan. Bukan rumah sih tapi tempat usahanya dia salon kecantikan, jawabnya. Oh begitu? Kok ibu jalan kaki gak naik motor apa mobil gitu? Dari penampilan ibu kan ibu sepertinya bukan orang biasa, kataku menebak, jangan menilai orang dari penampilannya saja mas. Emangnya penampilan bisa menggambarkan kalau orang itu kaya, gak kan? Jawabnya, iya juga sih bu, tapi beneran loh bu aku melihat dari penampilan ibu itu seperti orang kaya, pakai baju seperti itu dan celana mini lagi. Makin terlihat kecantikan ibu, kataku belak-belakan. Kamu bisa saja sih mas memuji seperti itu, ibu jadi malu. Terima kasih loh mas sekali lagi atas pertolongannya. Oh iya sampai lupa nama masnya siapa kelihatannya bukan asli sini. Masnya asli mana? Tanya ibu itu, saya Yodis bu asli dari Jawa. Pak Timur, jawabku. Saya Ratna panggil aja Tante Ratna, oh asli Jawa. Tante Ratna, namanya sesuai orangnya cantik,
Sembari ku tersenyum, sebenarnya saya di sini mau mencari pekerjaan tante, saya sudah sering pindah-pindah kerja, saya pengen cari kerja yang tempatnya nyaman, tambahku di sela-sela obrolan itu, jadi kamu mau cari kerja tuh, maunya kerja apa, tanyanya. Apa ajalah tante yang penting dapat duit banyak, jawabku, ya sudah kalau gitu mari ikut tante nanti tante kenalin ke temen tante siapa tahu bisa membantu kamu, katanya, serius nih tante, baik tante saya mau, timpalku. Setelah itu kami pun berjalan kaki menuju tempat temanya Tante Ratna itu. Hanya memerlukan beberapa menit saja aku dan Tante Ratna sudah nyampe tempat itu, salon kecantikan Bunda Maya, aku membaca papan nama yang ada di depan, aku mengikuti Tante Ratna dari belakang. Cie bawa brondong baru nih Jeng Ratna, celetuk salah satu karyawan salon itu, apaan sih bukanlah ini Mas Waris yang nolong aku tadi pas di jalan, saya hampir keserempet motor, untung ada Mas Waris ini yang nolongin. Tante Ratna menerangkan sedangkan aku masih mematung di belakangnya sembari senyum-senyum dan heran, karena di salon itu yang aku lihat kebanyakan dari kalangan tante-tante. Jangan-jangan mereka tante girang semua, kataku dalam hati, karena tadi aku sempat dengar dari salah satu karyawan yang bilang kalau aku brondong barunya Tante Ratna, berarti Tante Ratna suka pergi dengan brondong. Pikiranku masih saja menebak-nebak siapa tahu apa yang aku pikirkan itu salah. Kalau memang benar ya gak apa-apa mereka kan sepertinya dari golongan orang kaya, dan bisa dikatakan ibu-ibu sosialita. Dari sinilah petualangan itu aku mulai dikenalkan satu persatu dengan mereka sama Bu Ratna, dan aku pun dengan senang hati memperkenalkan diri. Aku ketemu orang-orang baru di situ yang pastinya aku akan masuk di dunia baru yaitu dunia bersama ibu sosialita, soalnya dulu aku pernah membaca artikel tentang ibu sosialita bahwa mereka semua orang-orang glamor, yang suka ngabisin duit saja. Karena dari mereka semua kan pasti dari istri-istri orang kaya raya, termasuk dari pejabat juga. Aku dipersilahkan duduk sama pemilik salon itu yaitu Jeng Maya, sedangkan Bu Ratna masih ke toilet. Aku sempat ditanya sama Jeng Maya, "Hei mas beneran kamu bukan brondong Jeng Ratna?" "Bukan kok tante, tadi tuh saya lagi nolongin Tante Ratna pas keserempet motor, udah abis itu mampir di warung kecil dan kita ngobrol. Lalu Tante Ratna mengajakku ke sini, udah gitu aja, jelasku, hati-hati lo nanti kamu bisa digebetnya," sambung Jeng Maya, "Ah gak lah Jeng aku di Jakarta ini niatnya mau cari kerja kok bukan untuk cari pacar," jawabku. Setelah itu aku berpikir masak si Tante Ratna yang dicari laki-laki muda sepertiku, kataku di batin. Kemudian Tante Ratna muncul, "Hayo Jeng Maya jangan macem-macem lo ya," kata Tante Ratna sehabis dari belakang. "Gak kok Jeng kita cuma ngobrol biasa kok tanya Mas Waris kalau gak percaya," balas Jeng Maya. Aku makin bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang mereka maksudkan itu. Aku memang belum paham tentang kehidupan mereka yang sebenarnya. Apa benar mereka seperti yang aku baca di artikel itu atau bukan? Aku harus mencari tahu dulu. Kemudian Tante Ratna mengajakku pergi dari tempat itu. Aku di sini masih berlagak jadi orang terpolos di dunia hehe. "Ayo Waris kita pergi dari sini," ajak Tante Ratna. Lalu aku pun hanya mengangguk dan mengikuti Tante Ratna. Jeng Maya sempat menatapku penuh tanya ia terus melihatku. Sepertinya ia masih penasaran denganku. Singkat cerita aku diajak Tante Ratna pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu sangat lengkap ada kafenya dan juga ada hotelnya seperti apartemen gitu. Kemudian kita mampir ke kafe tersebut yang ada di lantai bawah, ia memesan minuman dan juga makanan kecil, lalu kita pun ngobrol lagi di sana dan pada saat ngobrol itulah Tante Ratna sempat bertanya padaku, "Kamu yakin mau cari kerja di sini?" "Iya Tante emangnya kenapa Tante?" Tanyaku balik, "Ya gak apa-apa sih, sebenarnya Tante ingin," ngomongannya terhenti. "Ingin apa Tante?" Tanyaku penasaran. "Kamu butuh uang berapa sih 20 juta per bulan cukup?" Tanyanya makin membuatku bertanya-tanya. Wah kalau itu lebih dari cukup Tante. Mana ada sekarang yang mau ngasih gaji sebesar itu, di pabrik aja gak sampai segitu, jawabku. Kalau gitu sekarang ikut Tante, tapi Tante,
kerja di bagian apa itu kok gajinya segitu besar Tante? Aku masih sempat bertanya, gak usah banyak tanya nanti Tante jelasin. Udah ikut aja sekarang. Aku makin bingung dengan sikap Tante Ratna, dengan menggaruk-garuk kepalaku. Aku pun mengikuti ajakan Tante Ratna. Selanjutnya kita masuk ke dalam lift dan Tante Ratna memencet tombol lantai 20. Buset Tante Ratna mau ngapain ngajak aku ke lantai 20 apa mau nunjukin kerja baruku ya, tanyaku dalam hati. Di dalam lift itu aku hanya berdiam diri sembari melirik ke arah Tante Ratna, kita pun sudah sampai di lantai 20. Aku terus mengikuti Tante Ratna dari belakang tanpa berkata sepatah kata pun. Kamar 212, kita berhenti di depan pintu itu dan Tante Ratna mulai membukanya. Silahkan masuk Waris, kata Tante Ratna. Iya Tante, jantungku makin berdebar-debar. Jangan-jangan apa yang dikatakan Jeng Maya tadi benar? Ah gak mungkin lah Tante Ratna kan gak kelihatan seperti itu. Dari wajahnya aja kalem gitu kataku dalam hati. Selamat datang di apartemen Tante, katanya sembari menaruh tasnya di atas meja. Ternyata Tante Ratna punya apartemen sebesar ini. Wah mewah juga ya Tante, kataku. Ini belum seberapa Waris Tante masih punya apartemen 3 lagi di Jakarta ini, jawabnya. Tante Ratna beneran orang kaya ya, pasti Tante juga banyak perusahaan di Jakarta ini, kataku. Iya begitulah Riz tapi yang ngurus suamiku semua, Tante cuma nerima uangnya saja hehe, jelasnya. Lalu Tante Ratna mendekatiku, kamu tidak perlu kerja capek-capek di sini. Kamu cukup sama Tante ketika Tante membutuhkan, ucapnya berbisik di telingaku. Maksud Tante Ratna? Tanyaku masih penasaran. Sebentar lagi kamu pasti tahu maksudnya. Sebentar Tante ke toilet dulu. Jangan-jangan Tante Ratna memintaku untuk memenuhi keinginannya, tanyaku dalam hati. Setelah menunggu, Tante Ratna keluar, aku dibuatnya terkejut, ia sudah merubah penampilannya. Aku kaget hampir mau pingsan. Tante Ratna, kataku sembari melihat penampilan Tante Ratna dari ujung kaki sampai ujung kepala, pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya meskipun tertutup namun semua nampak jelas apa yang ia miliki saat itu. Kenapa kamu Waris? Gak usah kaget gitu napa sih, biasa aja kali. Kayak baru pernah lihat yang beginian aja, katanya sambil berjalan mendekatiku dan menarik tanganku. Kamu masih grogi ya? Tapi Tante, Waris memang baru pertama kali ini, apalagi di tempat seperti ini, jawabku. Sudah kamu cukup mengikuti perintahku aja ya, sungguh di luar pemikiranku kalau Tante Ratna benar-benar mengajakku seperti itu. La pun mulainya dengan sesuka hatinya, dan aku pun hanya bisa mengikutinya juga, hingga terjadilah kerjasama yang erat di antara kami. Gimana Riz apa kamu suka dengan semua ini? Tanya Tante Ratna. Suka Tante, aku hanya bisa menjawab itu. Bagus kalau gitu mulai sekarang pekerjaanmu hanya itu saja, tidak capek kan? Aku harap kamu bisa buat Tante bahagia malam ini. Tante hanya butuh sehari 4 kali apa kamu sanggup? Tanyanya. 4 kali Tante? Apa gak capek Tante? Jawabku kaget. Gak lah kita buat santai aja biar gak capek, terangnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti apa katanya. Ini semua juga karena uang. Lumayan sudah dapat uang juga 20 juta lagi. Pasti aku cepat dapetin duit kalau kayak gini dan ada peluang untuk jadi orang kaya raya. Pikirku. Jadi selama di apartemen Tante Ratna aktivitasku hanya seperti itu tidak ada yang lain. Tapi ya capek juga kalau sehari sampai 4 kali. Setelah berjalan 5 bulan Tante Ratna membelikanku mobil, dan juga apartemen. Namun semua itu juga ada syaratnya, aku tidak boleh dekat dengan siapapun kecuali Tante Ratna, kalau sampai ketahuan semua fasilitas yang ia berikan akan diminta kembali. Jadi mau gak mau aku harus konsisten menjalani profesi itu untuk kelangsungan hidupku ke depannya. Begitulah kisah perjalanan yang penuh dengan tantangan selama aku di Jakarta, hidupku makin enak dan aku juga bisa mengirimkan uang untuk keluargaku, namun aku berbohong pada mereka kalau aku bekerja di perusahaan. Selesai.